Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode 17. Arus balik. Di episode sebelumnya, kita menjadi saksi atas memanasnya situasi di Ambon. Beberapa oknum Portugis menjual miras secara gelap di pasar Cengkeh, yang berujung pada keonaran antara mereka dan warga setempat. Rakyat Ambon yang marah disertai aparat penguasa Hitu sudah siap perang jika Portugis tidak menyerahkan biang keladinya untuk dihukum secara adat dan agama. Saat itulah Serau tiba dengan prajurit Ternatenya. Tapi kita tak tahu dia datang untuk membela siapa. Ternyata solusi terbaik yang dipikirkannya adalah memindahkan basis Portugis dari Ambon bagian utara jauh ke sebelah selatan. Dom Jamilu, salah satu dari 4 penguasa Hitu, setuju dengan pemecahan Serau. Karena meski para oknum lolos dari hukuman resmi, tapi keberadaan Portugis nantinya akan jauh dari pusat masyarakat Hitu. Namun, masih bisa saling berhubungan dalam rangka berniaga rempah. Pihak Portugis pun tak punya pilihan yang lebih baik dari itu. Karenanya, mereka menyetujui pemindahan yang digagas Serau. Selama dimulainya pemindahan basis Portugis ke selatan, Serau juga menerima laporan dari anak buahnya kalau Tidore telah melepas kapal-kapal berisi banyak orang menuju Papua yang dilakukan secara bergelombang. Bahkan Al-Mansur sendiri ikut dalam gelombang pertama. Semua itu dilaporkannya kepada Bayan Sirullah bahwa keadaan Ambon telah menyejuk sejak perpindahan basis Portugis, dan bahwa ia yakin kalau ekspedisi Al-Mansur ke Papua dimaksudkan untuk pembangunan koloni Tidore di timur, kelanjutan bentuk aliansi pasca dinikahkannya putri Al-Mansur, Boki Taibah, dengan penguasa Waigeo, Gurabeisi. Serau yang percaya diri dengan kemajuan politik dan ekonomi Ternate belakangan ini, pasti mereka bisa melancarkan gangguan militer terhadap rencana Tidore. Tapi keadaan psikologis Bayan Sirullah belakangan ini kurang baik semenjak ia dihadirkan mimpi yang sama terus-menerus. Mimpi dirinya dan Serau duduk berhadapan dengan satu cawan perak berisi minuman berwarna hitam. Ia mengingatkan panglimanya itu agar tak perlu lagi mengurusi Tidore. Sang Sultan menganggap tidak ada apa-apa di Papua, bahwasanya investasi apapun di tempat itu akan berujung kesia-siaan belaka. Justru Bayan Sirullah mempertanyakan, kenapa Serau bertindak ke Hitu tanpa menunggu perintahnya? Serau menjawab,
Yang mulia, mengingat putra sulungmu berada di Malaka, hamba takut kalau terjadi sesuatu di antara orang Ambon dan Portugis, maka keadaan Pangeran Latu yang akan terancam di sana. Bayan Sirullah bertanya, lalu apa yang akan terjadi di Ambon Selatan? Bukankah mereka jadi makin bebas melakukan apa saja? Serau berusaha menenangkan rajanya itu. Baginda tak perlu khawatir. Hamba sudah memerintahkan orang-orang kepercayaan untuk secara berkala memeriksa keadaan mereka di sana. Dan jika Baginda menghendaki, hamba sendiri siap untuk berada di sana menjadi pengawas mereka. Sang Sultan malah makin tajam memandangi Serau, tapi lalu tertawa sembari berujar, "Kau Serau, di sana? Bagus. Kau bisa sekalian bikin negara sendiri." Dada Serau serasa digebuk martil. Tak percaya sultannya sampai hati berkata demikian. "Maaf Baginda Sultan. Hamba rasa Bayan Sirullah buru-buru mencegah percakapan mereka untuk berlanjut, memintanya agar pergi meninggalkan dirinya sendiri." Pulang dari menghadap Sultan, Serau didera kebingungan yang amat sangat. Apa sesungguhnya yang telah ia perbuat, sehingga rasanya Bayan Sirullah mulai timbul rasa curiga terhadap dirinya? Ataukah ada penyebab lain? Tak sulit bagi Serau untuk berprasangka hanya kepada satu orang, Nukila. Pasti racun pikiran dari wanita itu mulai makin dalam masuk ke kepala Bayan Sirullah. Malam kian menjelang, dan Serau mulai mempertimbangkan dengan lebih serius lagi. Akankah ia membuat suatu rencana untuk menyingkirkan seorang permaisuri, wanita yang paling dicintai sultannya sendiri? Dalam tidurnya malam itu, lagi-lagi Bayan Sirullah bermimpi hal yang sama. Ia dan Serau duduk berhadapan. Satu cawan perak tersaji di antara keduanya. Airnya berwarna hitam pekat. Namun beda dari yang sebelumnya. Kali ini, Serau dalam mimpinya itu mengatakan sesuatu yang sangat aneh. "Sio, Raange Tomdi." Ia pun terbangun dengan nafas tersengal, membikin Nukila yang tidur di sebelahnya jadi ikut terjaga. "Yang mulia Sultan, apakah kau bermimpi buruk lagi?" Bayan Sirullah yang tak tahu harus membagi keresahannya dengan siapa lagi. Akhirnya setelah sekian lama ia sembunyikan, menceritakan soal mimpi anehnya itu pada Nukila, yang kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Bayan Sirullah kemudian membalik posisi tidurnya, membelakangi Nukila.
Aku tak tahu apa arti mimpi itu. Tapi aku yakin kau pasti punya pikiran sendiri tentangnya, Nukila. Dan aku tak mau tahu pikiranmu. Beberapa saat Nukila terdiam. Benar apa kata Bayan Sirullah. Mendengar tentang mimpi itu langsung membuatnya menafsir-nafsir. Kalau itu adalah pertanda dari Tuhan bahwa Serau suatu hari akan berseberangan dengan suaminya. Atau malah lebih parah lagi, akan berkhianat. Lalu Sio Raange Tomdi, itu berarti 9, 3, 7. Apa makna angka-angka tersebut? Nukila tahu jika ia sekali lagi lancang mengemukakan pendapatnya, murka sang sultan akan semakin besar terhadapnya. Jadi malam itu, ia putuskan untuk memeluk Bayan Sirullah dari belakang sambil membisik, "Yang mulia suamiku, apapun yang terjadi, meski harus tenggelam ke laut paling gelap sekalipun, aku akan ikut denganmu." Nukila mungkin tak menyadarinya, tapi justru kepasrahannya itu mengandung pengaruh yang sangat besar bagi pandangan sang sultan. Di Malaka, berita tentang pengusiran Portugis dari Ambon Utara akhirnya mencapai tangan Pangeran Latu, dan ia sebagai duta besar Ternate menyambungkannya dengan Kapten Mayor Jorge di penghujung masa jabatannya. Ia diterpa banyak berita buruk yang menyebabkan kedudukan Portugis di Nusantara tidak terasa ada pergerakan yang signifikan. Kematian Alfonso d'Albuquerque menjadi pembukanya, dilanjutkan dengan kabar tentang semakin kuat pengaruh Ottoman Turki yang meluas ke Laut Merah. Pasukan Portugis yang sempat memasuki Jeddah diusir pulang oleh kehadiran pasukan Ottoman di sana, dan Jorge yakin Ottoman tidak akan berhenti di wilayah sekitar Laut Merah, tapi akan lanjut merecoki posisi Portugis di Samudra Hindia. Karena belum saja berita perkasanya Ottoman seakan-akan jadi menyuntik kepercayaan diri bagi penguasa-penguasa Islam di Nusantara sendiri. Aceh yang sekian lama mengembangkan kekuatan sambil terus mencari-cari masalah dengan Portugis, kini telah resmi mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara dengan nama Aceh Darussalam. Dan ia khawatir setelah ini mereka bakal makin bernafsu menganeksasi Pasai menjadi negara bawahan. Padahal baru saja Portugis membangun pabrik pengolah lada yang disuplai dari Sunda. Lalu Tun Fatimah, permaisuri Sultan Malaka yang terbuang, Mahmud Shah, membuat jaringan diplomasi yang lebih menyeramkan dibanding serangan-serangan gerilya suaminya. Tun Fatimah sibuk menikahkan anaknya dengan ningrat-ningrat Malaya, Sumatera, dan juga Brunei. Pangeran Latu tahu ia harus menjawab 1-2 pertanyaan dari Kapten Mayor Jorge.
Tapi setelah dipikir-pikir, ia juga enggan bermanis-manis demi Bayan Sirullah, ayah yang tidak mencintainya. Jadi, ketika Jorge membahas persoalan Portugis di Ambon dan meminta pendapatnya, Pangeran Latu hanya menjawab, "Kami akan atur orang kami. Dan Anda, Tuan, aturlah orang kalian. Tidak ada kerajaan Islam lain di Nusantara yang benar-benar membuka diri bagi Portugis selain kami. Jadi aku rasa permasalahan bukan pada tuan rumah, melainkan para tamu." Sebenarnya Jorge sudah paham keadaan ini sejak awal. Ia tak bisa menyortir terlalu ketat jenis orang yang harus ia kirim ke banyak tempat. Sementara kebanyakan Portugis yang tersedia adalah mereka dari kalangan kurang terpelajar, petualang-petualang nekat yang moralnya tak bisa dipegang. Belum lagi persoalan fanatisme agama yang terbawa-bawa membuat proses hidup berdampingan dengan orang Muslim tambah sulit dijalankan. Jorge tahu benar, sebab ia pun adalah tipe seperti itu. Maka setelah ia melihat-lihat lagi dokumen laporan dari timur, sembari membandingkan dengan kecenderungan iklim politik Nusantara secara luas, Jorge bisa mengambil kesimpulan kalau Portugis lebih dapat bekerja sama dengan orang non-Muslim, bahkan di Nusantara bagian timur. Jorge akhirnya memilih tempat yang ia rasa bisa menjadi Malaka kedua di Nusantara. Tempat Portugis bisa menjalankan kebijakan dan gaya hidupnya dengan lebih bebas, jauh dari penguasa Muslim. Ia memilih nama Timor yang kala itu masih seluruhnya memegang agama nenek moyang. Lalu satu langkah terakhir yang mungkin bisa ia jalankan sebagai penutup masa jabatannya, ia akan membuka jalan diplomasi dengan negara adik kuasa di Asia, yakni Tiongkok. Selama ini Portugis mengira kalau Cina adalah negara mayoritas Islam, atau setidaknya berimbang warna 50% Islam, 50% yang lainnya. Pandangan itu berdasarkan kesaksian mereka sendiri atas banyaknya orang Cina Muslim yang berlayar dan berbisnis sekitaran Semenanjung Malaya dan Nusantara. Mereka ada di mana-mana. Malah beberapa keturunannya menjadi orang yang sangat berkuasa, termasuk Raden Patah yang adalah setengah Cina. Oleh para pengikutnya, ia bahkan masih sering disebut dengan nama Cina, Jin Bun. Kenyataan historis juga yang membuat Portugis menyangka Cina adalah negara Islam. Karena awal pengukuhan agama tersebut di Nusantara bukanlah dibawa oleh orang Arab, melainkan orang Gujarat dan Cina. Baru setelah terjadi kontak dagang langsung dengan Tiongkok, Portugis menyadari kalau warna Islam hanyalah bagian kecil dari negeri tersebut. Cukup mirip keadaannya dengan kerajaan Sunda. Bedanya, setiap orang di Nusantara mengakui kalau Tiongkok adalah suatu keberadaan adik kuasa sejak zaman kuno yang bisa Jorge harapkan nantinya untuk menandingi kekuatan Ottoman sebagai adik kuasa Islam dari Barat. Tapi selama ini sulit sekali menyentuh mereka. Sudah sekian lama penguasanya menutup negeri itu dari pengaruh luar secara total. Tapi Jorge merasa harus berusaha sekuat mungkin mendekati Tiongkok
sebab Gujarat sudah memanggil Ottoman untuk masuk ke permainan Samudra Hindia. Itu pasti akan diikuti juga oleh Aceh, Melayu, dan mungkin Demak. Entah apa yang akan terjadi jika suatu hari armada Ottoman tiba di pantai Malaka. Membayangkan saja bikin Jorge merinding. Tanpa Alfonso d'Albuquerque, apa Portugis bisa bertahan? Hanya satu nama yang terpikir oleh Jorge untuk ia jadikan utusan menjalin diplomasi dengan suatu negeri yang masih diliputi misteri. Orang ini berhasil di Sunda, berhasil juga masuk ke pedalaman Jawa. Orang yang akan ia kirim ke Tiongkok adalah Tome Pires. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Benang Merah di episode berikutnya yang berjudul Hamba dan Raja.